bagi seluruh umat Tuhan yang boleh datang beribadah pada ibadah yang kedua ini. Kita percaya oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh dipertemukan kembali di rumah Tuhan. Kita merenungkan betapa baiknya Tuhan bagi kita sepanjang minggu yang kita alami. Boleh kita beraktivitas dan di hari ini kita datang di rumah Tuhan. Saya percaya kita punya iman satu dalam pengharapan kepada Tuhan, bahwa di tempat ini Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya, bahkan menyatakan urapannya, bahkan menyatakan berkat-Nya berlimpah-limpah. Karena itulah kita mempersiapkan diri datang menghampiri Tuhan. Kita membawa seluruh hidup kita datang di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang boleh kita bawa kepada Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Seluruh umat Tuhan, Bapak hamba Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita berikan pujian hormat hanya kepada Yesus Tuhan kita, Raja kita. Saat ini kita datang menyembah Dia, dapat pujian, beri kemuliaan dan hormat. Kuatkan suara pujian, kuatkan nama beri kemuliaan dan hormat. Kuatkan suara pujian, kuatkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat. Kuatkan suara pujian, kuatkan nama-Mu. Menyaksikan perbuatan Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Keajaibannya nyata bagi kita. Kesaksian-kesaksian yang kita alami, bahkan pertolongannya, kasih-Nya. Bila kita datang di dalam iman, menaikkan pujian ini kepada Allah, memberikan kemuliaan dan hormat kepada Tuhan.
berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Mempersiapkan dulu kembali. Kita mau menyerahkan ibadah ke dalam tangan Tuhan. Lewat doa kita percaya bahwa Tuhan pengurapannya bahkan memperlengkapi seluruh para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, baik di musik, singer, di pujian, bahkan hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Bahkan seluruh umat Tuhan akan dilawat oleh hadirat Tuhan. Dan anak Tuhan yang masih perjalanan tiba di tempat yang bersama dengan kita. Kami undang hambanya Pastor Tuhan Kristus memimpin kita berdoa. Kita akan pujian bagi Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Sampaikan atas segala kasih dan penyertaan-Mu yang ajaib di tengah hidup kami. Terlebih Tuhan, pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan, kami boleh Engkau kumpulkan dalam rumah doa ini Tuhan. Semua Tuhan kami rasakan Tuhan oleh karena anugerah dan penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan betapa Engkau baik dan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Lawatan-Mu yang ajaib Tuhan yang Kau nyatakan di setiap pribadi kami pada saat hari ini. Sehingga Tuhan dengan penuh rasa syukur Tuhan kami boleh bersujud menyembah Engkau di dalam rumah doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari yang boleh kami lalui semuanya Tuhan kami boleh mampu oleh karena Engkau bersama dengan kami. Bahkan Roh Tuhan menuntun kami di dalam setiap aktivitas kami Tuhan, sehingga kami Tuhan memperoleh kekuatan-kekuatan yang baru di tengah-tengah kehidupan
kehidupan kami. Puji hormat dan kemuliaan bagi Allah yang sungguh luar biasa. Bapak Yesus yang baik, inilah persekutuan kami yang kedua pada hari ini. Kami percaya dan kami mengundang kuasa hadirat-Mu, lawatan Roh-Mu yang kudus Tuhan, akan boleh memenuhi seluruh isi ruangan ini Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan tetap boleh datang di dalam pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Pada saat pada siang hari ini, lewat pujian kita boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Sekalipun kehidupan, kesulitan apa saja, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan sesuatu yang membuat kita akan menghempaskan kehidupan ini, tetapi tangan Tuhan selalu kuat menopang anak-anak Tuhan yang akan berjalan boleh menghampiri tata kemuliaan Tuhan. Diberkatilah kita hari ini yang terus semangat dan bersuka cita bertepuk tangan. Haleluya. Kita akan pujian bagi Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
bersuka cita bertepuk tangan. Kami undang seluruh Bapak hamba Tuhan, umat Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya dari apa yang kita terima, dan kita mengimani bahwa setiap persembahan kita Tuhan sanggup mengembalikannya 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan untuk membawa apapun juga. Hallelujah.
Kalau pengumuman bagi kita, mungkin nanti panitia Natal sesudah kita selesai ibadah jangan ada yang pulang, dan mungkin pengumuman yang baru disampaikan bagi kita, terlebih untuk perayaan Natal kita tanggal 24 dan 25. Karena kita hari ini mempersiapkan diri untuk boleh menyambut firman Tuhan, karena itulah yang kita rindukan. Hambanya Bapak Pendeta kita, Bapak Husin, membawakan firman Tuhan sekaligus memimpin ibadah ini dan mengakhiri. Di dalam doa kami mengundang seluruh umat Tuhan, Bapak hamba Tuhan bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan berbicara bagi kita. Kita berpujian bagi Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu dapat banggakan semua karena cinta-Mu. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih dari kasih nama Tuhan atas hari-hari yang Tuhan sediakan bagi kita. Terus kita boleh dituntut, kita sudah masuk di dalam Natal 2020 yang hari Jumat depan akan boleh kita rayakan bersama dengan sukacita yang daripada Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan boleh mengingatkan kita sebagai domba-domba Kristus yang tetap dipelihara oleh kasih-Nya dari kitab Ayub pasal yang pertama, pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan di situ, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Sekali lagi, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Dalam bahasa Batak lebih penekanannya, saudara yang kasih nama Tuhan, di situ dikatakan da ulaun porang do ulaun ni jolma saliling di tanah on jala dasongon ari ni anak gajian do hari-harina. Sekali lagi saya baca, da ulaun porang do ulaun ni jolma saliling di tanah on. Pendekanannya ini lebih mempunyai pengertian yang dalam, saudara. Ayub mengatakan ini karena dia memahami dalam hidupnya. Kita tahu, saya percaya kita tahu sejarah daripada Ayub atau riwayat daripada Ayub, yang firman Tuhan mencatat dia adalah orang saleh, orang yang disayangi oleh Tuhan.
Dia boleh melihat kehidupan itu, dan dia boleh menceritakan pernyataan, salah satu perkataan ini, bahwa sesungguhnya manusia di dunia ini adalah siapapun dia seperti orang upahan. Dalam bahasa Batak tadi lebih ditekankan lagi, daulaun porang songon namar porang do jolma dari tanah on saluhuna mar porang do sasetong naganu pari. Kita boleh melihat faktanya itu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Siapapun dia, tanpa kecuali, sebuah orang bergumul dalam hidupnya, baik itu orang kaya, orang miskin, baik itu pejabat, baik itu pegawai biasa, baik itu jemaat, baik hamba Tuhan. Yang namanya manusia, hidupnya sudah digariskan. Selama dia hidup pasti bergumul, pasti berjuang, ya. Bahkan orang-orang yang kita lihat sepertinya berbeda dengan kita, pimpinan, pejabat, orang kaya, yang boleh kita lihat tidak seperti firman Tuhan ini, bukan orang upahan. Sesungguhnya dalam prakteknya mereka lah yang seperti orang upahan. Mereka lah yang seperti kata Batak di sini, terus marporang. Ya, itu bisa saudara lihat di lingkungan kita masing-masing. Pimpinan pasti lebih menguras pikiran, memberikan hati, memberikan waktu untuk keberhasilan perusahaan itu dari pegawai itu sendiri. Ya, cuman dalam hal yang berbeda. Tukang pikul bangunan pasti lebih ringan bebannya daripada kontraktor atau kepala tukang. Cuman dalam berbeda, pikul bangunan memakai tenaganya doang. Kalau kontraktor atau kepala tukang, dia otaknya yang jalan. Otaknya bisa stres, bisa tumpur, saudara. Bisa dikejar-kejar utang dia. Kalau tukang atau kernet nggak ada bebannya, dia hanya kerja setiap hari, udah selesai. Demikian juga kalau kita lihat pemilik perusahaan itu, dia lebih sebenarnya terbeban itu daripada pengelolanya sendiri, karena itu hartanya. Pengelola hanya mengelola, ini hartanya. Kalau salah sedikit habislah dia. Kalau pengelolanya bisa pindah kerja. Sehingga Ayub mengatakan di sini, dia menyamakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Dalam marporang do ulaun ni jolma seliling di tanah. Kita tarik kepada diri kita masing-masing, saudara. Siapapun kita bergumul tiap hari. Bergumul dalam keluarga, suami dan istri, bergumul orang tua terhadap anak-anak, bergumul kita dalam pekerjaan kita masing-masing. Marporang no kita tongsi. Marporang artinya marporang kita mengarahkan seluruh kekuatan, tenaga pikiran kita bagaimana supaya rumah tangga ini berjalan dengan baik, bagaimana supaya anak-anak ini boleh berhasil, bagaimana supaya pekerjaan ini boleh diberkati Tuhan beratus bahkan beribu kali lipat. Setiap hari itu boleh kita kerjakan. Itulah yang dialami oleh manusia siapapun tanpa kecuali. Bahkan presiden sendiri pun dia bergumul, lebih stres dia sebenarnya. Tapi karena dia pemimpin, dia ditolong oleh Tuhan, maka dia boleh mampu. Sehingga hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan topiknya tetap berjuang. Kita harus tetap berjuang di dalam kehidupan kita masing-masing yang Tuhan izinkan boleh kita lalui, di mana kita harus tetap percaya dengan iman Dia yang bekerja di dalamnya, Tuhan yang bekerja di dalam hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Karena dalam Roma Paulus mengatakan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ya, Tuhan yang bekerja di dalamnya, saudara yang kasih nama Tuhan. Kita harus boleh percaya apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika,
1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, saya akan baca bagi kita saudara. Satu Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-9, di sana dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ini yang pertama yang harus kita imani dalam kapasitas kita tadi, siapapun saudara, baik keluarga, baik pemuda, baik saya sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai jemaat, kita tadi berjuang, kita bergumul. Firman Tuhan boleh meyakinkan kita bahwa dalam pergumulan, dalam perjuangan itu kita tidak ditetapkan Tuhan untuk boleh ditimpa murka Allah, tetapi kita boleh dijamin kasih karunia-Nya melalui seluruh badai kehidupan, melalui sungai yang berair, melalui jalan yang berlicin, yang banyak ular yang mematok di sana. Tuhan menjaminkan, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari-hari ini, ketika kita mau masuk di akhir tahun 2020 ini, mau masuk 2021, saudara yang kasih nama Tuhan, firman Tuhan berbicara bagi kita hari ini, supaya saudara dan saya, kita tetap berjuang. Yang pertama, kita berjuang di dalam iman. Puji Tuhan. Hari Minggu yang lalu bahkan tema Natal kita, bertandinglah dalam iman yang benar. Bertanding dalam iman yang benar. Kita harus boleh berjuang di dalam iman yang saudara miliki. Sekecil apapun imanmu, sedangkal apapun firman Tuhan yang engkau ketahui, Tuhan mau saudara, itu yang engkau pakai untuk boleh memenangkan pertandingan hidup ini. Tidak jaminan karena saya pendeta, saya lebih banyak tahu firman Tuhan, lalu saya lebih berhasil dari saudara. Tidak. Kalau saya tidak mempergunakan itu sebagai senjata. Tapi firman Allah boleh menjamin, sedangkal apapun engkau mengetahui firman Allah, tetapi firman yang dangkal, yang kau telah dengar, yang kau ketahui, ketika engkau pergunakan itu sebagai senjata, sebagai perisai imanmu, maka itulah yang membuat engkau hidup. Itulah yang membuat perjalananmu berhasil, bahkan masuk di tahun 2021 yang sungguh tidak pasti itu saudara. Bahasa Batak ini saudara lebih apa dia? Lebih menekankan bagi kita. Namar porang do ulun jolma gado pari di Portibion. Marporang. Ini yang sering tidak kita sadari sebagai manusia saudara. Ini yang mungkin juga salah pengertian bagi banyak orang ketika dia imani, diberikan kasih karunia Tuhan, maka tidak ada lagi pertandingan, tidak ada lagi perlawanan. Bukan. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, marporang do hita ganu pari. Coba kita renungkan sejenak, betul atau betul? Buktinya kita besok, hari ini bisa kita ketawa, besok kita bisa menangis saudara. Hari ini saudara boleh mempunyai untung, besok saudara bisa rugi. Itulah pembuktiannya. Tidak ada yang bisa kita kontrol, kita kendalikan hidup ini seturut dengan kemauan kita. Tapi kita bergumul, marporang ganu pari. Bolo namar porang do hape ganu pari guluon hamu amang do taminang. Bolo tasadari do hita namar porang ganu pari. Naking marporang di tongong-tongan di rumah tanggai. Arti marporang dalam berbeda ida. Artinya bergumul memenangkan setiap persoalan. Ya, suami dengan istri, anak-anak tadi, pekerjaan dan seluruh kehidupan yang boleh kita miliki, yang boleh kita jalani. Mari kita buka mata rohani kita lebar-lebar. Ay boleh dok marporang, berarti adong nakala, adong namati.
Ya kan? Tidak berperang namanya kalau nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, atau yang mati dengan yang hidup. Nggak berperang namanya itu, saudara. Itu namanya main-main. Ayo kita perang-perangan yuk, katanya. Tapi di firman Tuhan mengatakan fakta kehidupan. Mari coba kita sadari kehidupan kita hari-hari ini. Terlebih hidup yang mau kita jalani ke depan. Peperangan ini akan semakin sengit. Kalau boleh saya contoh, mungkin ini tidak sama dengan main game, tapi kalau boleh saya contoh, mungkin selama ini kita masih menang karena level 1 dengan level 2, tapi berikutnya saudara levelnya akan dinaikkan. Musuh itu akan semakin lihai, hidup ini akan semakin sulit. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, garupa hari itu kita berperang. Tetapi Tuhan menjaminkan kemenangan bagi kita. Tuhan menjaminkan kemenangan yang harus boleh kita rebut. Sehingga dikatakan tadi kita tidak ditentukan untuk ditimpa murka, sehingga kita masuk di dalam peperangan itu. Tetapi kita diizinkan Tuhan masuk di dalam peperangan itu, di dalam perjuangan pertandingan kehidupan itu, untuk menang, untuk melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita, saudara. Untuk melihatnya, untuk boleh membuktikan bahwa benar Allah itu berperang bersama dengan kita. Firman Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, engkau diam saja, aku yang berperang. Di dalam kita yang menggerakkan tanganmu, yang menggerakkan mulut bibir kita, yang menggerakkan pikiran, bahkan seluruh kekuatan yang boleh kita miliki, Tuhan yang boleh menggerakkannya. Itulah arti kata oleh Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan. Tuhan yang menggerakkan seluruh elemen di dalam hidupmu, kekuatan di dalam hidupmu, untuk boleh memenangkan peperangan itu tiap hari, tiap hari. Jadi kalau kita mau rekapitulasi, saudara, setiap hari dalam 1 bulan, berapa kali kau menang, berapa kali kau kalah? Coba kita list dalam peperangan itu. Kadang suami dengan istri berselisih, kadang kita dengan anak marah, kadang dalam pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, rezeki itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di mana posisi kita di situ? Belum lagi pergumulan-pergumulan yang lain. Apakah kita tetap menjadi orang yang semangat, yang rohnya menyala-nyala, atau kebalikannya kita menjadi orang yang tidur seperti orang lain tidur? Tetapi hari ini kita diingatkan, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap berjuang. Puji Tuhan, kita harus tetap berjuang, dan Tuhan menjaminkan kemenangan itu bagi saudara dan saya. Karena itulah kesempatan ini saya rindu mengajak kita, saudara, kalaulah hari-hari ini rupanya kita ini seperti orang upahan, kalaulah hari-hari kita sepanjang kita hidup di dunia ini adalah sebenarnya seperti berperang setiap hari, mari kita menyemahani kehidupan kita, memulai sesuatu hal yang baru dalam hidup ini, saudara. Sesuatu hal yang baru yang akan boleh kita lakukan untuk ke depan, sehingga siapapun lawanmu, hebatnya lawanmu itu akan pasti kita tebas, kita kalahkan dengan pedang roh. Saya rindu saya mengajak kita, saudara kasih nama Tuhan, untuk boleh mulai hari ini kita memiliki inisiatif untuk melakukan tugas pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Niatkanlah, munculkanlah di dalam niatmu, di dalam hatimu, dan wujudkanlah itu dalam tindakanmu, untuk melakukan tugas pelayananmu dengan serius, dengan sungguh. Maksud pelayanan saya di situ, Bapak Ibu, kita ini hidup, semua kita pelayan sebenarnya. Bukan hanya melayani di sini di gereja, bukan. Engkau bekerja di tempat pekerjaanmu, itu kan melayani. Terserah siapa yang kau layani, tapi itu pelayanan. Engkau di dalam rumah tanggamu, bukankah suami dan istri saling melayani? Kalau tidak, berantem, saudara.
orang tua dengan anak, di tengah-tengah masyarakat. Kita sesungguhnya, itu makanya dikatakan kita hamba. Kita hamba Kristus. Yang Tuhan inginkan, yang Kristus harapkan, kita menjadi hamba yang benar, hamba yang baik, hamba yang takut kepada Tuhannya, hamba yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan waktunya. Saya rindu saudara kita, karena tadi peperangan ini akan masuk ke level-level yang semakin meningkat. Kalau kita tidak lihai, kita ambruk saudara. Saudara akan stagnan. Stagnan itu kalah. Jalan di tempat itu sudah kalah itu. Karena Tuhan menginginkan kita berlari. Neng merlujung doh kita di halamohon di bata hamba karungan dan berdana. Karena itu tadi saya katakan kita munculkan inisiatif. Kita munculkan dalam benak kita untuk kita masuk tahun 2021 yang akan datang. Buat tekadmu saudara. Engkau akan melakukan tugas pelayananmu dengan serius mulai saat ini. Puji Tuhan. Dimanapun engkau, terlebih melayani untuk hormat kemuliaan Tuhan. Karena dengan demikianlah kita disembunyikan di balik salibnya. Kita akan boleh mampu memenangkan pertandingan ini saudara. Inisiatif untuk boleh mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Tekad untuk boleh mengasihi Tuhan lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Paulus katakan, aku tahu semua pekerjaan pelayananmu, kami bersyukur, tetapi aku mau engkau lebih lagi. Demikian juga dengan kita jemaat di tempat ini saudara, tanpa kecuali siapapun, saya pun kena di situ. Mari kita lebih sungguh-sungguh saudara. Kita tekadkan lebih serius dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, ya, pelayanan dalam bentuk apapun. Sehari-hari yang menjadi aktivitasmu, engkau yang tahu. Karena Tuhan akan boleh semakin menyatakan kasih-Nya bagi kita saudara. Yang berikut yang diinginkan oleh firman Tuhan bagi kita dalam peperangan itu, dalam pertandingan itu, apalagi dengan wabah ini, kita tidak perlu membuat ekspektasi, harapan, cita-citamu terlalu tinggi. Saya katakan tadi pagi, mari buat harapanmu sesuai dengan kadar imanmu. Mari buat ekspektasimu, kerinduanmu sesuai dengan iman yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Karena tadi perjalanan ini semakin susah. Supaya saudara menjadi orang yang tetap bersyukur, tetap dalam koridor firman Tuhan. Karena banyak orang saudara seperti menguji Tuhan. Dia berharap melampaui imannya. Dia berekspektasi melampaui iman yang dianugerahkan Tuhan kepada dia. Sehingga kekecewaan yang muncul. Ketika dia kecewa, imannya menjadi mundur. Tuhan tidak mau seperti itu saudara, kasih dalam nama Tuhan. Dan ketika kita boleh berinisiatif, kita bertekad, kita mau melakukannya, karena kita mau memenangkan peperangan. Ingat tetap, peperangan setiap hari rupanya kita berperang. Kalau kita sadar ini, kita sesungguhnya kita akan lebih banyak menang. Gak usah dulu kita menang tiap hari ya, pasti kita lebih banyak menang daripada kalah. Tapi karena kita tidak menyadari perkataan ini sering dalam hidup kita, kalau kita jujur kita sering kalah daripada menang. Kalau kita menghitung 30 hari dalam satu minggu, mungkin hanya 7 hari kita menang, ya, 23 hari kita kalah. Tuhan mengasihi kita, bukan kita dimatikan tadi. Sesungguhnya kalah menang itu mati. Tapi Tuhan masih mengasihi, memberikan waktu dan tempat bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ya, ini yang diinginkan oleh firman Tuhan bagi kita, saudara kasih di dalam nama Tuhan, supaya kita lebih memahami perjalanan kehidupan ini, perjalanan kehidupan rumah tangga kita masing-masing, perjalanan kerohanianmu saudara,
untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Berperang kita tiap hari, berperang. Saya katakan tadi, mau orang kaya pun sama saja, mau pejabat pun sama saja. Penglihatan kita itu sebagai orang biasa, mereka lebih enak. Enggak. Kalau kita melihat lebih dekat, mereka lebih bergumul lagi dalam hidupnya, karena mereka mempunyai lebih beban. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan ketika tanggung jawab, ketika berkat, ketika beban itu semakin banyak diberikan kepada kita, Tuhan menuntut pertanggungjawaban itu. Dan pertanggungjawaban yang dibuat itu kan merupakan pergumulan yang luar biasa. Bagaimana kita boleh mempertanggungjawabkan sesuatu hal yang diberikan kepada kita, sekalipun itu anugerah, saudara, sekalipun itu pemberian cuma-cuma daripada Tuhan. Yang berikut, saudara yang kasih nama Tuhan, yang mau diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita, ketika kita mau tadi berjuang, tetap berjuang dalam kehidupan ini, di dalam iman yang benar, bahwa Kristuslah komandan kita, Kristuslah kepala, Kristuslah panglima kita. Kita mengikut di belakangnya, mengikuti jejaknya. Kita pasti berbeda, saudara. Kita pasti berbeda, dan memang berbeda. Orang-orang yang dikasihi Tuhan memang berbeda, saudara. Kita teringat kepada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ketika mereka mau berjuang dengan hidup yang mereka imani, ya, dengan iman yang ada pada mereka. Yang mereka imani adalah mereka makan makanan yang halal, yang tidak dikorbankan kepada berhala-berhala, yang menurut ukuran mereka, dan mereka bertanggungjawabkan itu dengan baik. Dan memang muncul di situ kuasa Tuhan. Berbeda memang, saudara. Berbeda. Itu juga yang mau Tuhan inginkan ada muncul dalam kehidupan kita sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, itu yang mau Tuhan inginkan bagi kita. Kita menjadi pribadi yang berbeda. Daniel mengatakan, kami tidak mau makanan yang seperti itu. Kami makan biasa saja, makanan kami saja. Dan lihat, kami buktikan siapa nanti yang lebih bijak, siapa yang lebih pintar. Mereka buktikan, saudara. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan, Tuhan sangat menginginkan orang-orang yang percaya, yang dikasihi oleh Tuhan, muncul seperti kata firman Tuhan, akan muncul seperti terang di tengah hari. Kita, semua kita tanpa kecuali. Tuhan inginkan saudara muncul, bersinar. Tadi saya katakan, dengan iman yang ada padamu, sekecil apapun, dengan firman yang kau telah tahu, yang telah kau dapatkan, sesedikit apapun. Ada sering banyak orang mengata, ai suara ketusihami emang, ai galedo porsion nami, ai suka tusihami natar surati. Dia mana binotom. Itu saja. Tidak perlu kau harus seperti pendeta. Nah. Apalah firman Tuhan yang kau tahu, yang kau dengar. Mari undang Roh Kudus itu, saudara, karena dia akan boleh mengingatkan itu kembali. Firman yang kau dengar itu akan diingatkan, dimunculkan, akan terngiang di dalam telinga dan pikiranmu, di memorimu akan dimunculkan itu. Maka lakukanlah itu. Disitulah Tuhan akan boleh menunjukkan kuasanya. Itu yang dihidupi oleh Daniel, saudara. Itu yang dihidupi oleh Daniel. Kita teringat lagi kepada Musa, hanya dengan tongkat Musa berjalan terus. Sebenarnya kalau kita boleh, mungkin, kata mungkinnya ini kan, ketika dia sebelum berjumpa dengan Firaun, dia pasti ketakutan. Gimana ini nanti? Bagaimana ini nanti? Aduh, matilah aku nanti. Karena dia tidak punya
apa namanya, perisai, tidak punya tombak, dia hanya punya tongkat gembala karena dia gembala. Tapi dia menghadapi raja yang luar biasa kekuasaannya, dikelilingi dengan pasukan yang elit yang sangat luar biasa juga. Sebagai manusia pasti dia bongkar nengon nonon, sungguh dia nengon nonon, wajar sebagai manusia. Ketika dia berhadapan dengan Firaun, Tuhan tidak menuntun dia, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan. Ketika dia bingung, Tuhan mengatakan, apa yang di tanganmu? Tongkat. Lemparkanlah itu. Just simple, saudara. Hanya sederhana. Maksudnya di situ mari kita belajar memahami cara Tuhan bekerja di bumi ini bagi orang-orang yang percaya. Kita lihat, kita pelajari, kita imani, saudara. Hanya sederhana saja. Kita belajar seperti itu. Mereka manusia, kita manusia. Kita pun sering dalam kehidupan ini galau. Gimana ini Tuhan? Bohana masugu ton, sungguh dia dua non. Wajar itu sebagai manusia. Tapi Tuhan mau kita seperti domba, saudara, yang berjalan saja, ikuti saja jejaknya. Pada waktunya dia akan boleh berbicara. Pada waktunya dia akan boleh bertindak. Yang seringnya kita tidak sabar. Kita harus jujur itu. Kita tidak sabar seperti Saul. Tidak sabar dia menunggu Samuel. Padahal hanya mungkin beberapa waktu saja. Ketika dia tahu musuhnya sudah datang, Samuel belum datang, lalu dia berpikir sendiri, tabay mak. Tetapi disitulah letaknya kegagalan dia. Roh Tuhan angkat kaki dari hidupnya. Hanya persoalan waktu, saudara. Dalam hidup ini sering kita seperti itu. Tak sabar kita, bodosak kita dan mengulun, gudangan bodoh-hodok dan yang lain, saudara, dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan tidak kita biarkan bekerja sesuai dengan waktunya. Kalaulah dia boleh bersabar menunggu, udah terserah Tuhan lah. Pasti kerajaan itu akan tetap bagi dia. Dia tidak akan boleh dihukum oleh Tuhan. Tapi karena persoalan yang sangat sederhana, maka kita pahami, saudara. Mari kita imani, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan. Kualitas buah, apalagi hidup orang-orang yang di hadapan Tuhan pasti berbeda. Itu yang mau Tuhan lihat dari kehidupan kita. Itu yang mau Tuhan lihat dari kehidupanmu, anak-anak kami para pemuda, kita kaum bapak dan kaum ibu. Bukan karena kita mempunyai sesuatu hal yang lebih yang mau kita andalkan, bukan. Tapi karena kita biarkan Tuhan bekerja di dalam perjuangan itu tadi. Karena kita tahu kita berperang tadi, maka kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang boleh memakai tadi, Tuhan yang berdaulat dari ujung rambut hingga telapak kakimu, sehingga dia yang boleh memakai kapan tangan ini boleh bergerak, kapan kaki ini boleh melangkah, kapan ide itu boleh keluar, kapan mulut kita boleh berbicara, sehingga kita boleh menang dalam pertandingan itu, saudara. Kita belajar di situ, kita paham di situ, dan kita akan boleh menghidupinya dengan pertolongan yang daripada Tuhan, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan, asal kita jangan meletakkan harapan kita di hari-hari yang akan datang melebihi iman kita, melebihi apa yang kau percayai. Jangan pernah menguji Tuhan, saudara. Jangan pernah menguji Tuhan. Kalaupun firman Tuhan mengatakan apapun yang kau minta maka akan diberikan kepadamu, lihat dulu imanmu. Memang itu benar firman Tuhan itu. Tapi bagi orang yang mengimani dengan tulus, memahami dengan tulus, coba kita pikirkan, saudara, kalau hidup ini rupanya
hidup berperang setiap hari. Coba bayangkan tahun 2021, peperangan apa lagi yang akan Tuhan izinkan untuk boleh kau hadapi? Kemudahan tidak menjadi teknologi, tidak menjadi selamanya kemudahan bagi kita menjadi berkat memenangkan pertandingan ini, bukan. Jangan-jangan mematikan kita. Karena itu kita perlu diberikan hikmat, saudara yang kasih nama Tuhan, supaya kita boleh memahami jalan-jalan yang Tuhan izinkan bagi kita, yang Tuhan kerjakan bagi kita, yang terus diingatkan bagi kita, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan. Sekalipun memang susah, boleh kita pahami, karena memang tidak bisa kita pahami dengan logika. Itu makanya pujian kita berkata, jalanmu tidak terselami, jalanmu tidak terselami oleh setiap hati kami. Tetapi sekalipun tidak terselami, saudara kasih nama Tuhan, justru di dalamnya lah kita mau berserah. Justru ketika kita tidak bisa menyelami jalan Tuhan, itulah kita mau tunduk seperti domba, kita mau boleh mengikuti. Natal yang kita peringati tahun ini dengan pelaku utama adalah Maria. Sedikit pun dia tidak pahami itu firman Tuhan. Ketika malaikat Gabriel mengatakan, engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau menamakan dia Yesus. Saya sungguh yakin sedikit pun dia tidak pahami itu. Anak Karbinoto mungkin tersirat di dalam ingatannya, pikirannya seperti itu. Tetapi karena dia memahami dia adalah hamba, dia mengatakan, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan. Dalam logikanya sedikit pun saya sungguh yakin dia tidak paham itu, karena dia tidak bertunangan. Jangankan menikah, bertunangan pun tidak. Bagaimana dia mengandung? Tapi dia mencoba mengikutinya, saudara. Seperti Abraham, dia ikuti. Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau seperti pasir di laut, bintang di langit. Berkatnya enggak muncul-muncul, tapi dia ikuti saja. Dia berjalan terus. Demikian Maria dan Joseph, saudara, 2020 tahun yang lalu kurang lebih. Mereka berjalan saja, menekuni perjalanan itu dengan beban yang tidak bisa pasti mereka jelaskan itu dengan baik, dengan gamblang. Kalaulah mereka menjelaskan ketika Maria hamil, lalu Yusuf telah bersama-sama dengan dia, lalu dia menjelaskan kepada seluruh orang di sekitarnya, nasongonon itu cerita anak, nasongonon, tidak mungkin bisa diterima orang itu pada waktu itu. Aku kecekmu ini deh, memang berzina dohamu, memang selingkuh dohamu, pasti dikatakan orang itu, karena nggak bisa diterima. Tapi mereka menjalaninya, saudara. Mereka boleh mengikutinya, dan di dalam ketundukan mereka itulah Tuhan tetap memberi kekuatan, Tuhan memberi jalan, Tuhan menuntut perjalanan itu. Dan ketika Herodes juga mengatakan bunuh semua orang yang lahir 2 tahun ke bawah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia datang melalui mimpi Yusuf, pergi kalian, ambil jalan ini. Tuhan tak perlu menuntun mereka, saudara. Apakah mereka tidak menderita? Menderita. Apakah itu tidak perjuangan? Perjuangan. Perasaan, ya, hatinya tidak pernah bisa tenang. Mungkin pamerang nihala pe nasida asemo-semo terus. Asal jumpa mungkin, ya, menghindarlah orang, karena mereka dianggap najis mungkin pada waktu itu. Tapi mereka boleh menjalaninya, saudara, mengikutinya. Disitulah Tuhan bekerja. Itu maksudnya dalam kehidupan kita, saudara. Kita punya kehidupan yang berbeda, kita punya pergumulan masing-masing. Pemuda juga seperti itu. Tuhan inginkan sadari hidupmu itu adalah peperangan. Kalau itu adalah peperangan, engkau tidak akan mampu menang jikalau bukan Tuhan yang memberikan jalan kepadamu,
jikalau bukan Tuhan yang menunjukkan siapa lawanmu, jikalau bukan Tuhan yang membentengi kehidupanmu. Paulus mengatakan, karena lawan kita bukan darah dan daging yang bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi roh-roh di udara yang tidak kita tahu. Di samping kita bisa lawan kita, di belakang kita bisa lawan kita. Kalau manusia bisa kita tunjangkan, maaf, ini nggak bisa kita lihat, saudara. Iblis itu sudah masuk kepada pikiranmu, iblis itu sudah ada di dalam hatimu. Kalau bukan Tuhan, siapa yang menang? Siapa yang bisa menang, saudara? Tidak ada, saudara, kasih dalam Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kasihnya bagi orang-orang yang setia. Puji Tuhan. Tuhan mau kita terus memahaminya. Ketika Lazarus sakit keras, kakaknya berdua, adiknya berdua mengatakan, menyuruh orang sudah memanggil Tuhan Yesus. Sahabatmu Lazarus sakit keras, datanglah. Yesus tidak langsung datang, Lazarus mati. Ketika Yesus datang berkunjung ke sana untuk boleh menghidupkan Lazarus, Marta mengatakan dengan gamblangnya, "Ai sugari soko Tuhan, dang mati toki." Kalaulah engkau di sini guru ketika dia sakit, tidak mati Lazarus itu. Itu sering bagi kita, saudara, seperti terlambat. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia tidak pernah terlambat. Puji Tuhan. Pujian kita mengatakan selalu baru dan tak pernah terlambat. Tuhan mau menunjukkan kuasanya sehingga dia belum mengizinkan Lazarus itu mati dulu 4 hari baru dibangkitkan. Nang patulun dari batado holong na jalan yang berengon di jolma do hagugun nai ido benai patupai mana songoni. Saudara kasih nama Tuhan, perkara berkat kita sering hanya mementingkan pribadi kita masing-masing. Ngurung pasu-pasu ngabe peduli kamu sudi. Yang penting saya selamat, yang penting saya senang. Itu sering ada di kita. Kita terlalu dalam hidup ini. Kalau Tuhan mau memakai kita, memakai berkat yang ada bagi kita itu menjadi kemuliaan bagi namanya, supaya orang lain juga terberkati, supaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Nah, kita pahami, saudara yang kasih nama Tuhan, perkara-perkara Tuhan yang ada bagi kita masing-masing. Kita pahami ini yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah peperangan. Selainnya ujaha daulau porang do ulau di jolma seliling di tanah on, seliling menguluh namar porang do alay namar porang on tasitokna Tuhan taruh mangaleon sejarata, Tuhan taruh mangaleon gugu di kita, Tuhan taruh patuduhon isi do alom isi rona yang isi libasom alani do di kalau mau Tuhan makno taminang totong mergugu kita, totong hege kita, hege haporsiau ni tiur baik pikiran me mau nak komar dalan di perdalanan ni, tetap saudara kasih dalam Tuhan. Kalaupun engkau melihat tidak ada tanda-tanda, tetapi Tuhan ada di situ, saudara. Ikuti saja jejaknya. Apa itu jejaknya? Firman Tuhan. Apa yang dikatakan hari ini bagimu, imani itu. Besok ketika kau baca firman Tuhan, apa yang dikatakan bagimu, imani itu. Itulah kehidupan kita. Itulah makananmu, makanan rohanimu. Itulah yang engkau hidupi. Ketika engkau hidupi itu, itulah yang akan nanti refleks, akan boleh menghantam setiap musuh yang datang merongrong engkau. Firman Tuhan yang engkau terima, yang engkau imani, yang engkau lakukan itu, itulah akan menjadi imun rohanimu, menjadi kekebalan bagimu. Ketika musuh datang dengan segala trik dan intriknya, itu akan refleks menghantamnya, saudara. Sama dengan imun tubuh kita. Ketika imun tubuhmu kuat,
Ketika virus mencoba datang masuk, kata dokter ini kan, maka imun tubuh kita itu akan melibas virus-virus itu dan mati, keluar dia. Dalam kerohanian pun seperti itu, saudara. Firman Tuhan yang kau terima itulah kehidupan. Tidak perlu terlalu jauh kau pikirkan. Apa yang perlu kau lakukan? Bagaimana aku ini? Tidak perlu. Setiap hari saja baca firman Tuhan. Yang kau baca itu, yang kau dengar itu, renungkan saja, imani, aminkan. Perkataan Maria itu kita katakan setiap hari dalam hati kita. Jadilah padaku seturut dengan firman-Mu Tuhan, maka Dia akan boleh menuntun engkau. Puji Tuhan. Itu akan boleh bekerja dengan luar biasa. Lihatlah, bereng mapang rusak naina, bereng mapak korhon naik. Sungguh dia do pak korhon di katanya di bata dan mengulu di tengah-tengah kamu, pasti berbeda, pasti berbeda. Bukan karena kita orang-orang yang berkelimpahan, karena kaya berkat, bukan, tapi karena Tuhan. Daniel tadi bukan karena dia punya IQ di atas rata-rata, punya gigi yang kuat, yang sering kita kita benarkan kalau giginya kuat maka dia pintar, bukan. Tapi dia memahami itu karena roh Tuhan ada bagi dia, luar biasa berbeda. Jadilah kita semua berbeda, umat-umat Tuhan, keluarga, hai anak-anak kami para pemuda yang dilihat oleh dunia ini. Berbedalah kita dalam sikap, dalam perbuatan, dalam semangat. Maka itulah yang memenangkan pertandingan itu ke depan. So dia penguluan di lewat Tuhata 2 tahun na yang roh tung pegulak do pe berekod wae dangi berekod do peta detadei hamu akadongan alai pos maroham di mana do di julum berdalan dangi pu di mana di julu do jadi nagola pi patirun na memuse bukaun na memuse so ini raking si Musa ini ayah harus benak kunang sungguh dia do detik kibingung dari mana rode bata madokon ayah harus ditangkap nih tukok do Tuhan lepar kau mai dia beuluk soalnya do tong mulut tau sering detik kibingung peho ingok ma Tuhan ini pakulingan nama ho bukaon nama dalani berengom mo ma ima Tuhan tamar kereju di tengah-tengah ngulum. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan boleh berkarya, campur tangan dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kita bersuka cita di dalam pujian marulop-ulop tandiki kaidong ditobus Yesus.